Gua juga wakil ketua kelas. Nah, itu. Tapi kok anehnya nggak diganti ya? Iya. Kalau gue mengundurkan diri, gue Alisa sama Pak Adel mengundurkan diri dari jabatan. Mengundurkan diri. Iya. Kalau kita orang kebetulan kita orang nggak tahu diri ya. Jadi Niners, welcome to Niners Podcast. Time to talk bersama gue Pia yang akan kasihkan informasi menarik seputar SMA Negeri 9 Maret Lampung hanya untuk kamu dan juga kamu. Hai, setelah sekian lama gue udah nggak nge-podcast di sini karena libur dan juga ada adik-adik baru ya yang ngegantiin kayaknya di video sebelumnya. Dan seperti yang kalian lihat di sini depan gue ada siapa nih? Ada yang kenal nggak? Kayaknya semua orang kenal deh sama mereka berdua. Coba boleh perkenalkan diri dulu nih dari yang sebelah kanan gue. Perkenalkan nama gua Dapat Jaki. Arop Nurdin. Gua dari kelas 12 IPA 3. Orang-orang kenal gua Dabjak. Anak baik. Dabjak anak baik. Tapi bohong. Next. kalau gua kenalin, nama gua Gemilang Rafael Ahmad dari kelas 12 IPS 1. Dikenalnya siapa nih? Gemilang, Gilang. Banyak. Kayak setiap muka ya? setiap tempat itu beda muka dia kayaknya. Betul, kita harus memposisikan ya kan. Oke. Sebenarnya alasan gue ngundang mereka kesini ini kenapa sih? Kenapa ya? Jadi sebenarnya pengen ngobrol santai aja sih. Kayak sepertinya emang ada yang harus diobrolin nih. Gitu. Apa itu? Penting. Apa Ini itu? penting ini nih. Oh iya, gue mau nanya sih ke kalian berdua nih ya. Secara kita sama-sama kelas 12 dan di Semalan nih. Ya. Kalian merasa gak sih kalau misalnya di bulan-bulan Januari, Februari gitu kayak di Semalan nih kerasa bakal ada sesuatu yang besar gitu datang? Apa ya? Mungkin. Oh, ini pengumuman eligible. Oh iya, mungkin bisa. Bukan Milo ya, bukan Milo. Bisa US. Iya sih kalau hype S kelas 12 sih itu Iya, sih. S kelas 12 gitu. Mau lulus gitu TBK gitu. Enggak, ini maksud gue tentang OSIS sebenarnya. Oh gitu. Karena kan secara kalian juga OSIS kan. Oh, Gue juga OSIS ya? Oh, baru tahu ya. Oh iya, baru sadar gitu. OSIS bukan? Bukan. Oh, bukan. Di sini gue sebagai host. Oh, gitu. Berarti kami sebagai narasumber di sini. Iya. Balik lagi ke OSIS, Maksud gue di OSIS nih kayak gue yakin banget, enggak sih, maksud gue sering pantengin TikTok OSIS terus Instagramnya itu kayak bakal ada sesuatu yang event gitulah, event sekolah gitu yang muncul nih di Semalan. Kira-kira yang di sebelah kiri gue nih connect ya apa? Oh, orgap. Oh iya, orgap. Jenggala. Kalau TikTok gua sih sekarang udah isinya udah bukan Semalam lagi Ini ya. Scroll dikit live soal UTBK. Pilihan universitas gitu ya. Kota daya tampung universitas. Gitu. Songong banget tentang Agit nih. Kita ngomong kayak gini, di belakang kita ada orang yang emang lagi nge-handle eventnya sih kebetulan nih ya. Event apa itu, Pia? Event apa itu? Kalau nggak salah namanya M9 nggak sih? M9. Apa sih M9 itu apa? M9 Kok malah nanya gue sih? M9 itu apa ya? Kok rasa gue yang diwawancara sih ini? M9 itu jadi Salah host yang jawab. Yaudah deh, gue tanya balik aja ke Gemileng. Apa sih nih M9 itu? M9 itu, setahu gue ya, M9 itu acara ulang tahun sekolah. Simpelnya gitu. Ya kan? Dirayain tapi? Dirayain ya, M9 itu kita merayakan. Semua aku dirayakan. Konser Dabjak di sini nanti. Dipska ini berubah nih kan? Apa lanjut. Lanjut. Lu mengharapkan lanjutannya ya? Iya, gue mengharapkan lanjutannya ini. Apa ini udah mau langsung dalam apa gimana? Yaudah deh, gue nanya. Peran lo nih sebagai OSIS kan berarti kepanitiaan M9 juga kan? Oh gitu ya? Oh gitu, baru tau nih? Nggak usah pergil-pergil gitu dong tahun di sini ya? Malu nih gue nih. Narasumbernya pergil, buat apa gue undang nih kan? Ya, sebagai OSIS kan berarti lo kepanitiaan juga nih di M9 nih. Lo nih sebagai apa sih, dan lo juga nih Dabjak, lo sebagai apa? Oke, kalau di M9 tahun lalu berarti M9 4.0 ya, tahun keempat. Nggak tahu.
Iya, benar. Oke, jadi di M9 tahun lalu gue kebetulan sebagai ketua pelaksananya. Oke. Kalau Keren ya ketua. Oh, ya tepuk tangan dong, tepuk tangan. Tepuk tangan. Kalau ini Dabjak sebagai apa Dabjak? Oh, kalau gue dibilang apa ya? Gue jadi apa di M9 pun sebenarnya kalau untuk yang pasti di dalam SK itu gue sebagai koordinator acara umum dan puncak. Oke. Terus juga sebagai koordinator Danus, dana usaha. Bunglon berarti ya? Bunglon. Iya, bisa dibilang seperti itu. Jadi Bisa merangkap jadi sekretaris juga bisa. Oh gitu. Sekretaris ya. Iya. Jadi PA-nya Gemilang juga bisa. Oke. Di M9 kita langsung ngobrol nih ya tentang 4.0 bersama dengan ketuplaknya langsung dan juga koor acara, terus koor Danus, terus apa lagi? Bersama Bunglonnya M9. Oh iya, Bunglonnya M9 nih. Eksklusif banget. Bukan. PA-nya Gemilang yang tergantikan. Karena waktu pas M9 tuh Gemilang tuh punya PA sendiri lah. Oh gitu ya? Alisa namanya. Oh iya, benar. Alisa kenapa nih? Coba klarifikasi, kok Alisa nggak diundang? Kebetulan ya, gue juga kurang tahu kenapa Alisa nggak diundang. Coba tanya sama yang di belakang gitu. kamera ini, kenapa Alisa nggak diundang? Oh iya. Nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Tapi kemungkinan gini karena Gemilang mewakili Alisa juga gitu. Terus Kalau secara gua mewakili siapa nih, Pia? mewakili diri lo sendiri karena kan koor acara gitu kan. Kalau gue Lo dari tadi udah nanya kita, lo kan juga kelas 12 OSIS juga lah. iya benar. Kalau lo sendiri kemarin pas M9 jadi apa nih? Lo Jadi pasti kecung. Lo pasti nanya gue karena gue tadi nanya diri sendiri. Kalau gue Iya, kalau lo gitu kan. Kalau gue waktu MN 4.0 gue jadi humas. Humas. Apa anggota? Apa itu humas? Jadi koor humas, hubungan masyarakat. Iya. Jadi lo yang berhubungan dengan masyarakat. Iya Berarti jadi benar. orang penting ya? Orang penting. Oh. Enggak gitu loh guys. Orang penting guys di Semalan. Kita berarti ngelaksanain M9 4.0 itu dari awal-awal kelas 11 ya? Enggak, bisa dibilang Semester kalau 2. dibilang awal-awal kelas 11 juga enggak juga sih karena kita kemarin kan kebetulan kita sebagai OSIS kan telat dilantiknya kan. Iya, Jadi benar. kita ngurusin udah lumayan telat itu kita lumayan sebelum study tour kalau nggak salah kita ngurusin. Akhir semester 1. Iya, akhir semester 1. Iya. Iya. Jadi gue yang lupa. Jadi kita study tour itu sambil ngurusin M9 waktu itu. Oh iya, seru itu. Iya, itu seru. Iya seru. Pengalaman. Pusing-pusingnya dapat juga nggak? Enggak Apa sih. belum pusing? Pas Belum pusing. study tour itu kita orang have fun ya. Have fun. Have fun. Seru banget berarti ya. Lebih kayak ke menilai oh orang ini cocok di sini nih. Ketika study tour dia bisa kayak gini gitu. Iya. Berarti kalian ini selama study tour menganalisis juga mana yang kira-kira bisa nih dijadiin kepanitiaan kepanitiaan ini, kepanitiaan itu gitu ya. Iya. Kurang lebih gitu. Dapat gak orang-orangnya? Oh, Dapat. Kan salah satunya Anda. Oh iya gitu. Maksudnya Ya. pas abis study tour bukan? Sebelum. Oh, dari awal. Oh, sebelum. Dari awal. Berarti emang dari awal sudah teramati ya berarti ya? Iya, salah satunya dia juga gak? Iya. Kan kita tujuh pembuat. Si paling. Si paling. Ini mereka ini nggak ngecun. Tiga apa gimana ini sebenarnya ini? Emang sebenarnya harus ada penengah kayak gini nih, harus ada Apip gitu di sini. Nggak bisa kalau kayak gini. Nanti Apipnya kebuang. Kalau dari sini. Tetap kita bertiga juga Iya, kira. kita bertiga juga ujung-ujungnya. Oke, selama berarti kelas 11 Pak ya. Kelas 11 itu kita udah masuk-masuknya full ngerjain M9 gak sih? Kalian struggle-nya deh gimana nih? Sebagai ketuplak kan secara ketuplak lo pasti jadi otaknya lah ya. Kayak lo mengusulkan ide-ide yang supaya anak-anak lo juga bisa ngejalanin prokjanya, terus acaranya gitu. Coba lo bisa jelasin dulu dong ke Niners gitu. Jadi kalau yang ditanya struggle pasti ada kan. Namanya juga kita mengemban suatu amanah, suatu tanggung jawab di suatu acara terbesar istilahnya malah ya. Di semester 9 acara ulang tahunnya. Struggle pasti ada, tapi ya balik lagi kita juga pasti punya tim gitu loh. Di tim kecil kita ada wakil ketua pelaksana. Oke. Di luar dari itu kita juga ada tim intinya. Di luar situ kita ada panitia besar yang di situ pasti kita sama-sama ngejalanin itu bareng-bareng gitu. Ya tapi yang membedakan kalau sebagai ketua pelaksana bener yang kata Pia tadi. Kalau sebagai otak mungkin semuanya otak ya. Tapi mungkin sebagai pelopor pertama lah menurut gua. Kayak mungkin kita masih di titik A.
Tapi sebagai ketua itu kita harus sudah ngebayangin sampai titik C, titik D, atau bahkan sampai titik Z. Lo harus jadi Doctor Strange dulu ya. Jadi lo harus bisa melihat Bener. plan-plan ke depannya gitu ya. Oke. Tapi sayangnya lo orang itu nggak ada yang punya skill untuk melihat ilmu Doctor Strange-nya gitu. Oh gitu. Kalau lihat sebenarnya ada portal di atas gue. Oh gitu. Nanti pala lo gerak cepat gini-gini. Enggak sih. Oh, apa jangan-jangan? Film ya kan? Tahu. Oh, tahu. Nyemotan kan? Iya nggak sih? Iya, yang rambut putih. Iya. Nyemotan kan? Gue nonton. Berarti ada bidadarius. Oke. Sekarang kalau misalnya ada abjak, boleh dong jelasin ke gue konsep acara M9 4.0 sendiri yang sebenarnya pengen lo bikin tuh kayak gimana sih gitu? Kalau untuk lanjutin Gemilang tadi kan kayak lo bilang sebagai otaknya M9 lah Gemilang dalam secara ringkasnya. Kalau Gemilang sebagai otaknya, gue yang menjalankan ide dari Gemilang karena gue sebagai core acaranya kan. Nah, kalau untuk konsep acara dari M9 itu sendiri, kemarin tuh kita bertemakan Pandora's Gleam. Iya benar. Pandora's Gleam tentang Avatar gitu kan. Iya. Nah, kalau untuk konsep acaranya sendiri sih, kita kemarin tuh ada perlombaan, terus lalu habis perlombaan kita selesai perlombaan itu kita mengadakan acara puncak, kita ada art exhibition, terus kita ada jalan sehat, terus ada penampilan-penampilan dari eskul-eskul. Seperti itu sih lebih singkat acaranya sih. Kalau misalnya pengen lebih tahu lagi kunjungin IGM. Nah, Iya. Style di situ. Gitu. Coba kalau dari Pia sendiri, Ya, kan oke. dia sebagai koordinator hubungan masyarakat ya kan. Iya. Struggle-nya banyak tuh karena dia yang jadi orang pertama, pintu pertama ketemu orang-orang, sponsor gitu-gitu kan. Iya dong. Enggak juga, iya. Iya dong. Enggak juga, tapi iya. Nah, iya ya, Bang. Coba gimana struggle seorang koorhumas gitu. Iya. Struggle gue adalah sebenarnya ya, gue dulu tuh merasa gak cocok di humas karena membuka obrolan baru dengan orang baru itu agak sulit gitu menurut gue, apalagi kalau misalnya range umurnya jauh, karena biasa kalau misalnya sponsor gitu-gitu orang-orangnya emang udah pada dewasa semua Ketemunya kan. dengan marketing om-om Iya, gitu marketing ya. om-om kayak gitu kan. Tapi ternyata setelah dipaksakan ya bisa juga ya. Jadi kayak di sini gue belajar banyak dari Gemilang dan Dabjak juga sih. Secara mereka kan walaupun di umur segini tapi jiwanya jiwa tua ya. Jadi boros gitu. Boros gitu. Enggak. Jadi kayak gue mengamati juga gimana mereka bisa ngobrol dengan orang-orang yang umurnya jauh nih di atas mereka, terus negosiasi dan lain-lain. Baru gue terapkan ke diri gue. Terus untuk gimana sih gue membagi semuanya itu, gimana caranya? Gue juga gak tahu. Gue hanya membiarkan itu berjalan begitu aja sih sebenarnya. Life must go on aja. Iya, life must go Tapi on. lo bikin kayak timeline gitu nggak sih, hari ini lo bakal apa, besok bakal apa gitu. Iya, gue pastinya bikin timeline kayak gitu. Kalau misalnya gue nggak bikin timeline, kayaknya gue bakal lupa semua sih apa yang gue iya. kerjain. Kalau lupa kenapa Pia emang? Kalau lupa nanti gue kena marah. Oh, siapa yang marahin? Yang sebelah. Bukan kiri gua. Iya, aduh pressure makanya gue di sini Tapi dari tadi. ngomongin yang timeline tadi itu ya, sebenarnya gue relate banget. Karena Apa gue selama jadi ketua pelaksana kemarin juga bener-bener istilahnya kita itu lebih kecapek otak ya, Iya benar. bukan kecapek fisik gitu. Jadi istilahnya kita setelah ngurusin M9 pun kita ke tongkrongan ini datang pun masih sanggup gitu, karena masih ada tenaga. Tapi Oke. untuk kita negeri mereka denger tuh kayak kita loading sendiri gitu, pikiran kita udah otaknya kemana-mana gitu. Apa yang dorong ngomongin ini ya gitu. Nah, Oh, gitu. itu dampaknya kalau di M9 kita bakal lupa tuh apa aja yang bakal kita kerjain. Apalagi kalau misal besoknya kita tiba-tiba ketemu guru. Lang, tolong kamu nemuin ini, nanti chat ini, urusin ini. Apalagi Dabjak dia juga acara danus kan Iya, dia kan banyak banyak juga ya, kan yang bunglon. ditemukan. Nah, itu otomatis kita nggak bakal bisa selesai hari itu juga dong. Pasti ada yang itu tuh bisa dilanjutin besok gitu. Cuman besoknya pasti ada tugas baru lagi. Jadi setiap harinya nambah Nah, terus. itu dia. Itulah kenapa gua selalu pakai teknik bikin timeline setiap harinya. Gue setiap malam itu biasanya di atas jam 11 malam. Gue selalu buka WA, kan bisa ngechat diri sendiri tuh. Iya. Ya kan? Gue langsung bikin tanggal segini, besok strip 1 bla 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 bla. Gua temuin ini, 3 chat ini gitu. Oke. Terus kenapa jam 11? Kenapa tuh? Karena di bawah jam 11 semua orang tuh aktif. Yang enggak udah orang. Oh, gitu. Gitu. Jadi jam Susi ya, Susi. Super Super sibuk. sibuk. ya Ngomong deh, gimana ya?
Gue nonton kok podcast lo. Di podcast Susi. Tapi yang membedakan ketos ini kan kita orang ini susinya ada batasan kan. Kalau ketos kan sampai lewat-lewat juga bakal ditelepon sama Kak, tolong dong, ini adik-adiknya mau ini datang. Dia udah dari mana-mana datang lagi gitu kan. Gitu. Kalau ketos kayak gitu. Untuk Beda jadi ketos ya. Iya. Tapi kalau masalah timeline tadi tuh, gua sebenarnya kurang relate dengan lo orang berdua. Oh gitu. Kenapa Karena tuh? hidup gua ketika M9 ya udah gua malam ada yang mau ngajak gua ngobrol, ada yang mau ngajak gua diskusi, ayo. Kalau nggak ada yang mau ngajak gua diskusi, ya udah gua mencari orang yang bisa gua ajak diskusi. Ketika pagi ya udah gue jalankan aja apa yang emang hari ini tuh dibuat timelinenya oleh Gemilang. Jadi gue nggak pernah buat besok gue harus ngapain, nggak pernah gue. Berarti dia yang mikir semua gitu. Dia mikir semua. Tapi kalau kemarin tuh gue sempet kayak ada struggle di beberapa tim itu kan karena gue koor acara kan, dari keseluruhan acara gue sebagai koornya. Mungkin kayak misalnya besok harus nemuin sponsor ini nih. Kayak tadi kan Pia awal-awal masih suka lupa. Kayak Pia besok kita harus nemuin sponsor ini. Terus kalau misalnya kita kekurangan anggota nih, kalau misalnya kekurangan anggota atau kekurangan peserta lah, kekurangan peserta itu kayak besok kita harus follow up ke SMA ini gitu. Jadi gua sebenarnya lebih nggak bikin timeline sih, lebih kayak hari ini apa yang harus gua kerjain gitu aja, spontanitas aja. Spontan. Soalnya gue kepikiran mau ngomong tadi. Gitu. Soalnya kalau Dapjak ini dia pengingat. Reminder ya. Reminder Banget orangnya. Jadi kayak orang pacaran dong ini ya. Ada remindernya. Kan saling mengisi. saling melengkapi. Makanya PA kan, Makanya personal PA assistant. Oke. Simbiosis mutualisme berarti kali ini. Betul. Oke. Tapi fun fact, banyak kebedaan kita orang yang itu menjadikan sempurna. Gitu, ya kan. Oh iya, ngomongin soal kebedaan kalian nih. Kayaknya banyak dari Niners juga yang mungkin berpikir kok tiba-tiba bisa nih Gemilang ini cocok banget nih sama Dapjak nih. Ayo. Sebenarnya terpaksa terus tersiksa lalu terbiasa Iya. sih. Benar. Triple T ya? Triple T sih sebenarnya. Gitu. Yang emang awalnya kita nggak kenal kan, karena kita sama-sama gua IPA dia IPS kan, kita nggak kenal, jadi kita ada suatu tongkrongan yang memperkenalkan kita, akhirnya kita sering ngobrol. Mungkin sama-sama mungkin kemarin ada suatu yang ingin kita capai bersama-sama lah, memiliki visi yang sama. Tapi ketika visi yang sama mungkin emang beberapa kebedaan tetap ada. Walaupun lebih mayoritas sama sih ya. Sama ya, perbedaan itu nggak harus kita jadikan suatu masalah lah sebenarnya. Nah, setelah kita kita sama nih. Gue inget banget kita orang akhirnya benar-benar deket itu kita di Els ya, Leng ya. Di Els Cafe itu MBK ya? MBK. Ingat banget di tanggalnya ingat nggak tanggalnya? Kalau tanggalnya Itu jam nggak sih? Tapi yang pasti di Els. Pokoknya di Els aja. Di Els MBK. Terus kayak kita orang kayak akhirnya kenapa kita, kalau misalnya kita sebenarnya banyak kesamaan, kenapa kita nggak bareng-bareng aja majuin Semalan gitu. Kan sebenarnya kan tujuan kita untuk memajukan Semalan kan ke SC. Jadi kita ya. Diambil punchline. masih mau ambil dia. Dia ambil sama dia. Oke, kembali lagi ke M9 sekarang kita. Gue penasaran nih. Ini gue bener penasaran kalau ini. Oh iya. Kira-kira ada nggak sih goals yang emang kalian udah impi-impikan pas kalian masih di panitia 3.0 tapi terus ternyata udah tercapai nih di 4.0? Yang tercapai dulu nih. Iya, yang tercapai dulu. Baru nanti yang nggak tercapai. Dari lo dulu, Dap. Kalau gue sih apa ya? Sponsor sih, gue lebih sponsorship, mikirin cuan sih. Lebih kayak tahun kemarin emang gue nggak terlalu berkecimpung, di tahun sebelum gue, di tahun yang 3.0 itu gue nggak terlalu berkecimpung karena gue cuma sebagai anggota Mobile Legend. ML ya? ML, gue cuma ML. Terus habis itu gue kayak mikir, gue ngobrol dengan kakak-kakak kayak apa sih kak kekurangan segala macam. Terus gue bilang, gue melihat sedikit berkaca dari ketika gue throwback dengan M9 3.0 itu mungkin sponsor, terus pendanaan, lalu ini sih acaranya, kayak acaranya itu lebih meriah, terus eksistensi dari acaranya itu. Ya benar. Itu sih yang tercapai sih. Kalau lu? Kalau dari gue sebenarnya
kalau balik lagi kita ngomongin M9 ini kan acara terbesar di SMA 9 ya. Dan itu dikepanitiai oleh seluruh warga SMA 9. Nah, jadi gue sih di awalnya gue pengen gimana caranya acara kita ini bisa dinaungin kita bareng-bareng. Beramai-ramai gitu lah. At least setiap golongan, setiap kelompok itu bisa masuk ke situ juga. Dan alhamdulillahnya sih di tahun kita kemarin di M9 4.0 itu udah cukup mencakup semua lah. Di angkatan kita, di angkatan bawah juga udah cukup mencakup seluruhnya. Dan juga kalau yang udah kita raih ya, bener kata Dapjak tadi, dari sponsorship itu juga. Dan mungkin karena di yang 3.0 itu mereka masih secara daring ya perlombaannya, masih secara online. Nasional tapi online. Nah, tapi yang nasional itu harus kita ini juga apa ya, harus kita apresiasi juga. Iya benar, karena skalanya udah besar luas banget kan? udah luas banget. Kayak gue ngeliat ada yang dari Manado dan lain. Dari Bali dari juga Bali, ada kan. Iya. Nah, itu mereka online. Terus tantangan buat kita itu gimana caranya kita bisa mengembalikan M9 ini ke offline lagi seperti sedemikian kala seperti bener. di awal 1.0 dan juga 2.0 gitu. Dan alhamdulillah itu bisa tercapai di tahun kita kemarin. Oke, sama gue juga kan jadi panitia di 3.0 ya. Gue bisa bener-bener ngeliat sih kalau misalnya 4.0 ini emang jauh lah perbandingan dari 3.0. Walaupun 3.0 itu nasional gitu, tapi kan masih sepi karena online gitu kan, gak kerasa vibes-nya, euforianya. Jadi gue berharap semoga di 5.0 ini mungkin bisa lebih meriah lagi gitu ya, sampai luar kota kalau bisa udah tahu gitu. Ada Esmala nih, M9 gitu, Magnificent 9. Berat lah ya bebannya kalau mereka nonton ini ya. Mungkin aja yang memikul bebannya itu adalah kamu ataupun kamu. Wah, penasaran nih. Coba boleh komen di bawah nggak sih nanti? Sebenarnya kalau yang tadi tentang Pia dari untuk M9 5.0 itu ya, emang kita ini di sini kan selalu pengen ada peningkatan. Iya, benar. Ya, tapi balik lagi yang penting tidak ada penurunan. Yang penting kan kayak gitu. Tapi kalau kita ngelihat dari ambisi adik-adik kita nih, yang sekiranya mereka kan kita sama-sama di lingkungan SM 9. Jadi masih kerasa ya, kelihatan kita gitu. Kita udah tahu nih mereka udah pergerakan kemana nih? dari kanan, kayak gini, kiri, kanan, gini, nama gitu kan. Nah, udah nggak masuk kelas mereka. Kayaknya sih kelihatannya nih. Nggak masuk kelasnya, bolos tidur atau gimana? Nggak, dispen dong. Dispen. Karena ini tugas terpuji sebenarnya. Tugas terpuji. Ya. Gitu. Kalau kita lihat dari konsepnya, dari persiapannya sih, kemungkinan ya, insya Allah bisa jauh lebih meriah sih. Kita aminkan. Iya, kita amin. Yang nonton juga aminin dong. Iya, amin. Tapi ya, gue juga ngerasa kayak di TikTok nih, emang yang paling berpengaruh kan di TikTok nih ya. Kayak ada loh, bahkan konten kita juga tuh sampai di-recreate sama sekolah-sekolah luar gitu loh. Nah, di TikTok ini gue mendengar ada lagu-lagu baru gitu loh. Waduh, lagu apa itu Pia? Kayak gitu terlalu terngiang-ngiang terus di otak gue lagunya itu. Kontennya terus Counter coming soon ya, coming soon. Terus juga sama editing di Instagramnya sekarang tuh kalau misalnya lo perhatiin ya, itu udah beda banget gitu loh, udah lebih high class lah daripada yang tahun sebelumnya. Berarti secara walaupun masih awal-awal ya coming soon, kita udah bisa ngeliat peningkatannya juga udah lumayan gak sih? Setuju. Tapi kalau sendiri berharapnya nih, Leng, sebagai ketua pelaksana nih, untuk tahun 5.0 lo berharap peningkatannya bakal kayak gimana sih gitu? Kalau gue balik lagi, namanya ini kita baru perbedaannya 1 tahun ya. Mungkin kalau lo nitip pesan ke gue buat M9 8.0 itu bisa gue tembak tinggi. Tapi berhubungan ini baru di 5.0 yang dimana kita belum genap setahun juga ya kita yang kemarin. Bener. Yang pastinya yang penting itu mereka bisa tetap menjalankannya dengan rasa senang ya, dengan rasa senang, ikhlas ya kan, karena di situ juga kita tahu banyak tuh beban yang dipikul pikiran, jadi harus dijalani dengan enjoy gitu. Terus kalau yang gua harapin di tahun mereka ya semoga aja di tahun mereka itu pastinya dari skala acara, skala peserta, sponsorship, pendanaan dan lain sebagainya itu jauh lebih meningkat lah, jauh lebih besar. Dan yang terpenting juga dari eksistensi acaranya, gitu, dari promosinya. Ini makin berat ini kayaknya. Kalau gue jadi mereka sih, ngapa sih Kak Gemilang harus ngomong kayak gitu? Kita belum nyinggung trailer.
Oh, iya. Jadi trailer ini adalah ciri khas gak sih? Ciri Iya, khas ciri dari tahun kapan ya kita udah mulai trailer? Dari 3.0. Dan kita pun menyetujui bahwa trailer ini kalau bisa dilestarikan kan Betul setiap banget. tahunnya. Karena beda sendiri tuh trailer kita, emang kayak ada CGI-nya gitu. Ada burung phoenix-nya terbang kan Ya, tiba-tiba. walaupun ada sekolah-sekolah lain yang mengikuti seperti trailer-trailer, tapi ya Iya. nggak bisa sebagus Iya, sekolah kita. sensor gak sih? Gitu. Kalau misal kalian perhatiin, kita udah ada dua trailer dan itu menyesuaikan tema masing-masing ya. Iya. Betul, dan nyambung, Dan connect. nyambung, dia continue. Iya benar. Jangankan trailernya ya, tapi mading di yang ada di trailernya aja tuh connect gitu loh dengan Case-nya juga connect. Iya, case ya connect kan? dengan tahun sebelumnya. Kalau di tahun yang ketiga itu mereka temanya jungle forest jungle. Apa? Jungle forest. Paradise. Pokoknya hutan-hutan gitu. Nah, mereka trailernya itu bisa kalian cek di bawah YouTube SMA N9 Bandar Lampung ya. Iya, ada tolong ya nanti videonya. ya, admin. Itu ada di situ video trailernya, itu mereka vibes-nya hutan ya kan. Iya. Dan di tahun kita itu karena kita vibes-nya tadi kata Dabjak Pandora's Glim, ya di mana Phoenix, Pandora itu kan tempatnya dari Avatar. betul. Avatar yang biru tapi ya, bukan Avatar. Bukan yang Avatar Eng. gitu. Nah, itu kita vibes itu langsung kita ubah kan. Jadi kayak biru lah, menyesuaikan dengan temanya. Betul. Tapi fun fact ya, kalau misalnya tahun 3.0 itu di record di Semalan. Iya, benar. Iya, betul. Iya, udah kelihatan juga sih Udah sebenarnya. kelihatan sih. Iya. Tapi fun fact, nggak di Semalan yang 4.0. Iya. Yang 3.0 pun di Semalan karena kondisi ya masih Iya, masih Itu COVID. udah luar biasa banget. Itu udah keren banget kan. Menggunakan fasilitas yang ada lah. Iya benar, bahkan kayak editornya sendiri aja tuh nge-repost itu terus gitu Iya, loh. sampai sekarang ya. Bangga banget dia dengan video itu. Ya kita juga bangga sih. Kromatif. Diskon dikit. Pink Magic Pixel. Iya. karena. Oh, Pink Pink Magic Pixel. Udah kita sebut. Udah kita highlight di sini, tolong diskon. Kasih efek kayak ting gitu ya. Oke, terus kalau untuk yang 4.0 itu trailernya menurut gue pecah banget sih. Orang juga merasakan gak sih kalau misalnya di trailer 4.0 ini emang lebih singkat, tapi lu tuh bisa merasakan feel-nya kayak dari yang Salwa baru bangun turun. Salwa itu siapa? Salwa itu siapa ya? Salwa. Avatar. Oh, Avatar. Halo Salwa. Halo. Oh, Semoga jadi di kita- Salwa apa Avatar ini? Semoga kita dinotis sama artis trailer 4.0 kita. Salwa. Sekarang dia mau jadi Miss Putri Lampung. Oh, iya. Kita Oh, masih lagi. Jangan lupa pot Salwa. Tiket gratis kalian ini. buka di Instagram @Miss Putri ya. Miss Putri Miss- Lampung. Mister Miss Mister perempuan. Miss. Oh, Mister Miss. Nama Instagram ya. Oh, Mister Miss. Mister Miss. Pokoknya yang di Lampung. bawah ini, di bawah ini. Editor di sini. Oh, gitu susah ini. Sebenarnya untuk trailer itu juga ada banyak cerita menarik di trailer itu nggak sih? Dari Apa tuh? dari kita masih sesi pembuatannya. Oh iya. Oh iya. Beberapa kali bolak-balik ketemu vendornya, negosiasi, bikin alur ceritanya. Sampai ada yang stres banget gitu ya. Sampai ada yang sampai di hari H pun ya. Kita bikin dari jam Ita lagi ya. Oh iya, itu fun fact cuma 1 hari kita bikinnya ya. Tag itu cuma 1 hari. Iya, take cuma 1 hari. Dari jam 7:30 sampai jam 11:30 malam. Dan bahkan itu kenapa bisa sampai jam 12 malam, karena kita ada kecelakaan. Iya, ada kecelakaan lah tragedi. di situ, ada Kita tragedi. memohon maaf untuk Kak Arso. Karso. Karena itu juga di luar kendali kita ya Iya, sebenarnya. betul. Tapi tempatnya menurut gue oke banget sih setnya. Oke banget. Walaupun kepala dia harus Kepentok. ya kebentuk. Sama properti ya. Depan mata gue sih itu. Depan mata gue sih. Melihat langsung dia kesana. Tapi itu setnya, jadi kita cuma pakai 1 set guys, 1 tempat itu, dan itu udah bisa merangkap sampai trailernya selesai gitu loh. Itu keren banget sih. Oke, trailer. Dan ya kita masih menanti-nantikan ya. Kita yang masih 5.0. sama tema selanjutnya nih. Iya. Dilihat-lihat Announce ya. Belum iya, dilihat-lihat ini nih. TBA, to be announced. To be announced. announced. Ini sebenarnya tema meja kita sendiri udah benar-benar Oh, gitu. cocok banget gitu Waduh, ya. Kalau ngomongin tema meja, aduh jangan deh. Soalnya kayak kampanye gitu nggak sih? Oh iya. Apa harus kita
copot aja. Iya, kita coba ya. Kan harus jadi terjubah. Kalau yang belakang ini tema M9 tahun lalu bukan? Oh iya. Oh iya, ini Tahun dia, lalu Avatar. dengan sekarang gitu. Coklat mana coklat? Enggak ada. Enggak diajak. Enggak ada salah di sini. Banyak Coklat. banget dan nyenggol kakak-kakak ya di sini. Oh ini ada ini coklat. Ini Oh, coklat. Gue udah mendukung sih ini 5.0 ini. Kalau sekarang kita lihat temanya berapi-api kayak rasa penasaran kita juga dengan 5.0 gimana. Kita lagi berapi-api banget nih. Penasaran kira-kira 5.0 bakal sepecah apa sih gitu. Kayaknya di belakang kamera ini ke pressure ya ini. Kita lihat dia udah pingsan Dia udah ini. nyender ke tembok. Tapi guys. sebenarnya kurang berapi-api sih. Kenapa tuh? Karena apa ya, bisa dibilang kayak nggak ada yang bisa nge-trigger buat kita berapi-api. Oh, berarti Belum ada pemantiknya. Belum ada kayak Kurang ada nih ya, Mas, sentilan kayak wah kayaknya bakal seru banget nih. kayak gitu. kalau sentilan gak berapi-api gak sih? Tabok dikit. soalnya kayak selama ini kayak notice doang, cuma coming soon, cuma upload TikTok gitu kayak apa ya, kayak oh mungkin ada acara apa, Belum ada. Mungkin jenggala gitu. iya kan Bisa jadi gitu kan. Kita kan nggak ada yang tahu kan. Iya, Jadi bener. kalau untuk berapi-api gue belum sih. Gue sebenarnya udah lumayan penasaran sih sebenarnya karena konten-konten di TikToknya. Tapi kalau mungkin lo emang harus ditabuk dulu gitu kali ya, Dap. Iya. Iya. Kayak harus ada sentilan sih. Mungkin yang marilah. Oh gitu. Nah, itu gue masih nungguin itu sentilan besar buat gue ketika dia sudah rilis kayak wah, oh bakal bagus nih gitu. Oh gitu. Shine your Oh, itu kebetulan belakangan jadi lagu favorit gue sih. Cuma sayangnya belum ada di Spotify. Gitu. Yang bagian gemilang itu. Enggak sih. Enggak sih. Kayaknya enggak sih. Enggak sih. Oh, itu gue. enggak ya? Oke. Oke. Buat gua aja berarti. Kita belum ngasih Sing. editor. Oh iya, belum. Oh iya, kalian pasti penasaran kan sama yang na itu kan. Nanti bakal ada spoiler tentang lagu itu dikit bersama dengan kayak trailer atau mungkin recap kita itu munculin di sini. Di sini. Oh, lo nge-vision ke apa masa depan? Oh gitu. Set gitu, keluarin otak lo, isi otak lo. Atau boleh di-spill kayak apa? Kayak masa pembuatan yang marilah temukan di sini gitu. Nah, tadi kan kita banyak yang penasaran tentang trailer ya. Sebelum ada trailer, mungkin bisa ada trailernya dulu di sini. Aduh. Ini kan diedit jadi aneh kan. Edit ya Makanya pressure buat editor ini, pressure buat editor. Tapi, Naibis penasaran gak sih editor siapa? Sebenarnya bahasa apa gitu ya? Oke. Oke, jadi tadi kita udah ngebahas tentang editing yang memberatkan editor gitu ya. Sekarang gue mau panggil lagi narasumbernya. Waduh. Bisa di mana nih? Dari Pandora. Flashback dikit. Yaudah deh, gue juga mau flashback nih. Gue pengen tahu sih kalian pas panitia nih, sebelum jadi panitia nih, kehidupan kalian tuh gimana sih? Terus pas jadi panitia gimana dan setelahnya gimana? Pasti kan ada yang berubah kan ya? Betul banget. Boleh? Betul banget. Sama dulu yang Siapa? Apa kita harus sweet? apa kamu dulu? Boleh, coba sweet dulu, sweet. Sweet. Nah, yang menang dulu. Oke. Mungkin kalau dari gue sendiri sih dari sebelum pra ya. Dari pra itu kita bilang dari jauh-jauh lah ya. Dari jauh-jauh hari itu sebagai ya gue masuk Semalan sebagai orang yang ingin menuntut ilmu lah pastinya, bukan untuk Dabjak yang sebagai Dabjak yang ingin menjadi OSIS, Dabjak yang ingin menjadi panitia M9 bukan pastinya kan. Gua ingin menuntut ilmu di SMA 9 untuk masa depan gua kan. Nah, kebetulan kayak entah ada ya bisikan-bisikan apa untuk gua menjadi
pengurus OSIS lah bisa dibilang. Karena kan kalau untuk menjadi OSIS kan sebagai seluruh siswa SMA Negeri 9 juga OSIS kan, anggota OSIS kan gitu. Udah sih hidup gue ya gitu-gitu aja, penuh dengan nongkrong, bermain dengan orang-orang terdekat. Bermain dengan orang-orang Lu main terdekat. nggak mendap? Enggak, gua enggak. Nah, karena kita nggak nggak dekat dulu. Iya benar. Terus kalau misal pas lo udah jadi panitia nih gimana? Kalau untuk jadi panitia itu kayak sebenarnya mau dari panitia mana dulu nih? Panitia Banyak ya berarti? Banyak, enggak maksudnya dari yang 3.0 atau 4.0 kan gitu. 3.0 kan kita ini juga kan. Kita udah ikut andil ya di Iya benar-benar. Tapi boleh deh dari 3.0. Kalau untuk jadi di 3.0 sih apa ya? Bisa dibilang gue cuma kayak ngumpulin peserta, nempelin poster. Lu sebagai apa emang? Gue sebagai anggota Mobile Legends, udah gue sebutin tadi tuh. Iya, gimana sih? Udah. Sorry ya. Kan kita bareng enggak sih? PUBG. Oh, PUBG. Oh, ada PUBG Sport juga. abis ya. Sport abis. Sport abis. Oke. Oke, emang dari dulu itu kayaknya udah saling ini ya, sebelahan. Oh, ya. Iya, emang Ya. Ya, lanjut. Nah, kalau untuk setelah itu ya udah nggak sih, kalau dari 3.0 kan kayak gitu-gitu aja karena sebagai anggota nggak ada something spesial lah. Nothing special. Nothing spesial nggak ada. Apa spesialnya belum ada? Yang spesialnya di situ lah, di kelas yang spesial lah. Gitu. Lanjut sekarang kita ke Yang pasca belum? Hah? Yang setelahnya belum? setelah 3.0. Setelah jadi panitia. Setelah jadi panitia 3.0, gua mengurusi diri gua aja sih untuk menjadi OSIS yang lebih baik dan memikirkan bagaimana 4.0 lebih baik ke depannya gitu. Oke, berarti dari lo sendiri sebenarnya udah ada niat nih. Gue pengen 4.0 kayak gini lah, karena kayak lo belajar dari 3.0 kok gini-gini aja ya kayaknya gitu ya. Pastinya ketika kita emang berada menjadi suatu panitia, berada di dalam kepanitiaan, terus kita merasa memiliki acara tersebut dan emang kebetulan tahun depan kita yang menjalankan, kalau misalnya kita memiliki rasa kepada event tersebut, pasti kita ingin membuat itu event menjadi lebih maju kan ke depannya, menjadi lebih baik gitu kan. Jadi begitu pasca M9 3.0 gue langsung memikirkan bagaimana nih caranya gitu dengan kawan-kawan gue gitu. Oke. Salah satunya Gemilang. Nah, salah satunya Gemilang. Nah, sekarang coba Gemilang, lo jelasin ke Niners nih, gimana sih lo waktu pra panitia 3.0, terus juga pas panitia 3.0 dan juga setelahnya. Sebenarnya kalau pra panitia nggak ada sesuatu yang menarik. Iya, nggak ada yang Kehidupan pelajar pada umumnya sebenarnya cuma datang Karena sekolah. masih kelas 10 nggak sih? Masih beradaptasi. masih jadi istilahnya. adik-adik gemoy kalau Adik-adik Gemilang. gemoy. Kalau Gemilang kan. Masih cabi. Karena nggak jadi nanti pick me ya. Sebenarnya tanpa menyebutkan Anda pick me, semua orang juga udah tahu. Oh gitu ya, Dap ya. Iya. Gitu ya. Oke. Lanjut. Sebenarnya kalau sebelum nggak ada yang sesuatu yang menarik ya. Mungkin pas sudah jadi panitianya aja perbedaannya mungkin. Kalau pas udah jadi panitia pastinya jauh lebih sibuk ya. Jauh lebih sibuk dan jauh lebih menghabiskan waktu di sekolah. Gitu. Bahkan pada momen-momen tertentu pelajar yang seharusnya sangat menunggu-nunggu hari libur. Ketika gue jadi panitia gue sangat tidak menunggu hari libur. Malah gue pengen tiap hari itu masuk. Kenapa? Kenapa? Aneh ya. Coba isi pikiran lo keluar di sini. Kenapa? Karena kita tugasnya itu kan kita harus banyak berkomunikasi sama guru juga kan. Dan guru-guru itu juga pastinya adanya di saat waktu sekolah. Dan teman-teman panitia juga ya kita harus menghargai waktu libur mereka juga gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada waktu libur, ya kita gempor terus aja nggak masalah gitu kan. Oh, ini 3.0 udah seperti itu ya? Tadi 4 Ini 3. Pantes gue agak bingung juga kok dia tiba-tiba udah ngejar-ngejar guru gitu. Maaf ya. Mungkin pada 3.0 dia lagi cari muka dulu untuk 4.0. Enggak, Oh, enggak. 3.0 nggak ada kayak gitunya. Enggak ada. Jadi sekarang 3.0 gimana nih? 3.0 itu nggak ada jauh bedanya sama Dapjak ya. Dapjak kan anggota ML, gua anggota PUBG gitu. Jadi yang membedakan itu Koore dong. Sama malah Sama, Raja. Koore satu. Karajayana. Yang ini nih. Ya, itu dia orangnya itu. Itu Sabar ya. Editor sabar ya. Oke, berarti nggak ada yang spesial juga lah sebenarnya Nggak di 3.0 Ada sekarang. yang spesial mah.
Apa tuh? Ya nanti kalau lo ngomong gak ada yang spesial, Ada yang spesial di Denmark kan waktu itu. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Oke. Jadi kalau misalnya ngomong nggak ada yang spesial, kita kena marah nih sama panitia 3.0 nih. Aduh. Gitu Ya itu kan. 3.0 itu ya benar kata Dapjak tadi, saatnya kita untuk belajar beradaptasi sebagai panitia, apalagi itu kegiatan besar ya. Jadi kita ngikutin dulu apa kata kakak kelas kita biar di tahun besoknya kita bisa Jauh lebih baik jauh lagi. lebih baik lagi. Sekarang kita pindah ke 4.0. Coba boleh dijelaskan Dari sebelum pra atau gimana nih? pra dulu dong. pra dulu. Pra.0 berarti jenjang waktunya berapa lama? Dari Mei ya? Iya. Mei ke November berarti ya? Dari kita masuk kelas 11 gitu. Iya, bisa dibilang Oh, dari masuk kelas 11. Juni. Sebenarnya kalau dari masuk kelas 11 tuh gue udah memikirkan kayak bagaimana caranya untuk bisa menjadikan 4.0 itu lebih baik kan. Nah, gue memikirkannya cuma satu sih dulu tuh kayak Apa tuh? kalau misalnya gue cuma mikirin tapi gue nggak masuk ke dalam panitia inti, bagaimana kan? Apa itu bagaimana gue merealisasikan kan? Pasti ya kecil kemungkinan gue berani untuk berspeak up lah kalau misalnya gue tidak menjadi panitia inti. Nah, habis itu setelah itu ya gue memikirkan gimana caranya. Ya mungkin cara yang terbaik kemarin yang menurut gue itu gue menjadi ya gue nggak tahu menjadi apa lah itulah ya yang nggak jadi itu. Ya terus udah Bukan itu. menjadi dong berarti. Hah? Bukan menjadi dong berarti. Ya, ya seharusnya menjadi Harus, kalau misalnya gue mau menjadi inti seharusnya menjadikan. Iya ya. Seharusnya. Harusnya. Tapi karena emang nggak jadi ya alhamdulillah gue tetap jadi inti di ini sih. Itu sih lebih ke kalau pra itu lebih ke hidup gue sebagai anak OSIS yang udah bener-bener anak OSIS kan. Karena itu terus anak SMA 9 yang sebagai anak SMA 9 yang udah kayak kalau di kelas 2 kan itu kelas 2 Iya, SMA kelas 2. kan. Kelas 2 SMA itu kayak oh gue udah punya adik nih, gue udah keren nih gitu. Oh, udah ada feel ini out banget nih. Out. Ya, selebihnya itu sih sama ya menikmati hidup dengan kawan-kawan terdekat dan orang-orang terdekat aja sih. Oke, sekarang Untuk ininya pas PowerPoint sabar nanti ya. ganti-ganti. Berarti pra-pra gitu ya. Pra-pra. Pra-pra. Karena ini udah beda era. Kalau tadi masih 3.0. Oke. New era berarti. Ya, new era. Orde baru. Tambah itu maksudnya. Tadi gue udah ada gitu. Emang lo gak dibawain ngomong kayak. Kalau gue jadi kalau sebelum M9 ya pas masih pra acaranya nggak jauh beda sebenarnya balik lagi sama Dapjak karena ketika kelas 11 kita udah adaptasi pastinya udah sebagai anak OSIS sedemikian rupa udah menjadi anak SMA 9 juga sedemikian rupa adaptasi dibilang udah selesai semuanya kita juga udah punya adik jadi kita udah harus bisa memposisikan diri lebih baik lagi lah gitu jadi mungkin kalau di kelas 11 itu kebetulan gue ini kan beriringan terusnya sama Dapjak ya jadi kalau dia ada kesuksesan gue juga sukses dia ada kegagalan gue juga gagal Oh, Jadi, gitu. gitu. Tapi Kayak sebenarnya terlalu klise sih denger ya. kayak kembar siam gitu ya. Gitu. Dalam momen-momen tertentu lah gitu Momen Momen- palsu. momen tak palsu Gitu. Nah ya sebenarnya sih ya udah ya sama aja nggak ada sesuatu yang spesial juga sih Tapi lo memang tidak mempersiapkan gitu, lo udah memikirkan di 4.0 ini. Lo gak memikirkan gue pengen deh jadi ketuplak Panitia. gitu. Iya, jadi kalau jadi ketuplak kalau itu sih sebenarnya rasa itu tumbuhnya itu nggak dari awal Iya. sebenarnya oke. Nggak dari awal karena awalnya itu yang gua ekspektasin itu tuh enggak di situ gitu loh Bukan sebagai ketua ketuplak. pelaksana Oke. gitu kan ya namanya manusia kita bisa berharap kan Iya. tapi karena satu dan lain hal akhirnya perlahan tumbuhlah ada keinginan untuk menjadi ketua pelaksana akhirnya kita ikutin prosedurnya gimana dan ya jadi ketua pelaksana. Oke, sekarang kita pindah lagi ke pas jadi panitia 4.0. Oke. Dimulai dari Dapjak lagi. Oke. Gue lagi ya. Ini agak berat gitu ya kayak ngomongnya. Kalau dari pas kalau dibilang dari pas jadi panitia sih berarti dari awal pembentukan panitia kan. Kalau itu sih sebenarnya awal itu gue cuma sebagai koor acara puncak dan danus sih awal itu dan danus terus habis itu
ya udah gue memikirkan bagaimana mencari dana usaha kan, kita kan mencari dana dengan berjualan mungkin gimana ya, kaki jadi pala gitu kan, pala jadi kaki. Handstand. Handstand tuh kayak gini. Oh iya, ini handstand. Itu sih selebihnya, sama memikirkan ya emang kita memiliki ekspektasi ketika 4.0 itu kita ingin mengadakan acara puncak yang bener-bener puncak lah, istilah puncak dari acara itu. Kayak kita memikirkan itu sih bener, kayak ya ketika panitia. Terus untuk kesehariannya ketika jadi panitia sih lebih kayak dispen apa itu, masuk kelas jam pertama, istirahat pertama, habis istirahat pertama langsung dispen Sampai pulang. sampai ya orang pulang kita belum pulang gitu kan. Iya bener. Orang pulang kita belum pulang untuk memikirkan acara kita kan. Nah udahlah, ketika M9 berjalan, seiring berjalannya waktu, akhirnya ya emang ada kesalahan atau ada faktor lah, beberapa faktor yang menuntut gue untuk menjadi koor acara umum akhirnya. Oke. Gitu. Nah ketika itu gue diminta oleh Bu Yuli langsung yang meminta kepada gue nggak enak jadi kan, karena Bu Yuli udah meminta untuk gue menjadi koor acara umum. Ya udahlah, gue akhirnya gue iyain gue menjadi koor acara umum. Gue merangkap tugas lagi, gue memikirkan bagaimana caranya lagi acara sukses yang emang dari awal bukan gue yang pegang. Terus ya udah gue menjalankan, ya balik lagi 3T, terpaksa, tersiksa, lalu terbiasa. Oke. Boleh. Ini kan lo triple job kan ya, Triple masuknya? job. Lo kan triple job ya masuknya. Lo merasa terbebani banget gak sih dengan triple job itu? Secara kan kayak lo jadi koor acaranya pas emang udah deket-deket hari event kan itu kan? Kalau terbebani sih enggak sih, karena gua lebih fun aja sih ngejalaninnya. Kayak gua happy aja dengan M9 karena gua udah merasa memiliki. Ya udah, gua jadi tidak terbebani kayak wah, ngapain gua kayak gini. Enggak, gua kayak wah malah oke, gua berarti bisa bantu semuanya. Gua memiliki apa sih istilahnya, gua memiliki bukan kekuasaan ya. Apa ya Leng? Hak Gua memiliki hak untuk kayak memikirkan acaranya lah, melakukan gitu. sesuatu lebih ya. Melakukan sesuatu lebih, gue bisa ya gerakan-gerakan tambahan gitu, gue bisa memikirkannya di situ sih. Bahkan ya kayak sampai sekecil yang tadinya gue tidak berurusan dengan sponsor, jadinya gue berurusan dengan sponsor kan. Ya kita Iya bener. kita bekerja bersama gitu. Dengan semua sih, dengan koor-koor perlombaan, akhirnya gue yang tadinya gue tidak bekerja sama dengan diorang karena emang bukan job desk gua, jadinya gua harus bekerja sama ya karena gua yang basicnya fun untuk ngobrol dengan orang, gua suka dengan apa itu berinteraksi dengan orang, jadinya gua ya nggak terlalu terbebani lah ya. Nggak terbebani sih. Karena secara kayak acara puncak dan juga acara umum ya sama-sama aja sebenarnya Iya, sih. iya. Konteksnya Cuma karena lebih lebih gitu. luas aja itu. Oke. Sekarang ke Gimileng. Kalau dari gua sendiri pas sudah sebagai panitia, itu sebenarnya pada saat itu yang gue pikirkan pertama kali itu adalah gimana caranya kita bisa cepat ACC proposal. Sebenarnya itu yang dipikirkan pertama ya, karena kita udah mikir sampai mana juga nggak ACC ya udah ngestak aja. Iya kan? benar. Gitu. Jadi di awal itu ya yang gue lakuin sih hal pertama itu gue kayak screening lah dari kepanitiaan kita yang bakal kita jadiin bener-bener intens sama mereka ngejalanin ini gitu. Itu istilahnya jadi kayak grup kecil kita lah. Nah dari situlah yang akhirnya bisa ngebangun hal-hal besar dari situ, karena apalagi kita pas itu lagi mau study tour ya. Iya. Kita lagi mau study tour pas itu. Ini panitia ini terbentuk hamin seminggu sebelum study tour. Nah pada saat itu gue fun fact, gue sempet terpikir, gue ini mau study tour, udah bayar, tapi gue masa mau pening sih ngurusin M9. Ya, iya itu, karena ada pemikiran itu dari otak jahat dia. Kayak, gimana caranya kita harus udah selesaiin sebelum study tour gitu. Nah, jadi yang gue Pasan kayak dikejar-kejar gitu. Jadi dia mengejar semua orang untuk cepat-cepat menyelesaikan itu gitu. yang ini nih sebenarnya yang gue lakukan sebenarnya simple. Dari situ karena ini yang menjalankan dari titik tertingginya dari OSIS, jadi kita ngelempar dulu ke OSIS. Lo bakal mau kemana? Taruh di koor mana, di PJ mana. Ketika semua anak OSIS itu udah masuk ke koornya masing-masing, udah jadi PJ-nya masing-masing, itu udah
kita lempar ke mereka selama 1 minggu study tour, lo orang cari yang Cari orang sendiri. kita study tour aja bro. Jadi jahat kan, otak jahat Nggak ini. jahat, namanya efektif. Tapi ya tetap dia tetap berperan lah. Iya, ya Iya, setidaknya. tetap berperan sebenarnya di situ juga ya, benar kata lo yang di awal tadi, kita tetap screening orang-orang, kita tetap ngeliat dari angkatan kita siapa yang sekiranya bisa kita taruh di sini, kita minta bantuan di sini, kita ajak kerjasama di sini, itu tetap selama seminggu itu tetap, jadi nggak kita lepas tangan. Oh, tapi tar. Gua ada Apa mau nih? membenarkan, takutnya ada kesalahan kayak Gemilang bilang tadi kayak anak OSIS dulu yang diinin. Sebenarnya lebih ke OSIS dan MPK sih. Dorang mau di Iya, mana benar. gitu. Iya, iya. OSIS dan MPK. Diutamakannya dari situ dulu. Ya diutamakannya dari situ. Pas itu ada dokumen OSIS gue warnain apa, MPK Iya, MPK warnanya hijau, OSIS hijau, warnanya OSIS biru, warnanya biru, gitu. Eskul warnanya kuning. Ya udah, itu buat membedakan di awal. Itu fungsinya buat apa? Biar yang kata gue tadi, yang keinginan gue semua warga Semalan itu bisa ada Partisipasinya. partisipasi di M9. Nah, Ikut andil lah. ya, jadi situ kan bisa kita lihat semua kan kalau semuanya udah masuk serta gitu. Nah, ya udah, setelah dari study tour itu selesai, baru kita mulai yang bener-bener kita menjalankan acara ini. Back to reality. Back to Oh, reality, back to reality. gitu kan. Ya paling nggak mau sehari 2 hari dulu sama study tour. Study tour apa orangnya? Study tour. Oh, study tour. gitu. Orangnya kan nggak ada. Oh iya ya. Iya. Itu nggak ada Iya, soal nggak apa ada. ya. Sta- Gue gak jadi, mau naik ini. jadi ya itu. Nah, ya udah. Oh, pantai kita orang satu bis pas tadi. Ya, kita bis 1 ya. Bis satu. Jadi kita orang satu bis sama Bu Linda, satu bis dengan Bu Murni. Iya. Nah, itu juga ketika study tour itu. Tadi itu sebenarnya menyelam sambil minum air. Iya, momen pertama kita orang speak up ke Bu Linda bakal jalanin M9. Nah, dan itu menjadi mendekatkan diri. Mendekatkan Bahkan diri. kita harus sampai tidur di samping Bu Benar. Linda di bis itu. Lo, iya, Iya benar. Pendekatannya tipis-tipis dulu ya. kan tengahnya ada jalan gitu kan. Iya. Kita malam tidur di situ. Tidur sama di samping Bu Linda. Bu Linda bangun, Bu, kita mau jalanin M9. Bu, ayo ACC M9 gitu. Bu, kasihan Bu. Persuasinya di awal dari situ. Oke. Makanya kita emang ya alhamdulillah ketika kita pulang dari study tour diberi kelancaran karena emang udah ada pendekatan dari Ya, Bu Linda. walau ya memang namanya ACC proposal besar pasti butuh waktu ya. Kurun waktunya itu kurang lebih 1 bulan sampai dengan Untuk ACC. ACC acara itu 1 bulan kurang lebih. Nah, yaudah dari situ ketika udah selesai semuanya, karena semua PJ juga udah tahu apa peran mereka masing-masing, ya udah peran gua cuma gua gua mengamati mereka, istilahnya menambahkan jika ada kekurangan, menjawab jika ada pertanyaan, Oke. gitu Oke. kan. Iya, iya. Terstruktur. Iya. Dan gue membayangkan apa yang belum dibayangkan. Udah, sebenarnya simpelnya itu aja. Selama gue menjadi panitia. Emang apa yang dibayangin sebenarnya? Yang dibayangin yang kata gue tadi, kalau kita masih di titik A, harus sudah terbayang sampai titik B, titik E, titik F. Oke, di sini kerasnya kayak damjak hostnya gitu. Dicecer. Coba kalau dari Pia sendiri gitu. Perbedaan lo aja sebelum dan ketika menjadi panitia M9. Dari 3.0 dulu atau Nggak usah langsung yang core core aja. langsung 4.0? Kalau gue sebelum ke 4.0 ya gue sebagai murid biasa sih ya. Emang bener-bener kerjaan gue les, Tidur. belajar, tidur, terus main gitu-gitu aja. Gak ada yang spesial. Terus gue ini dari awal masuk Semalan emang niat gue itu untuk gue pengen join M9 gitu. Karena Sebelum join Semalan. iya, sebelum join Semalan. Jadi gue ini emang udah ada niatan untuk jadi panitia event-event kayak gitu lah dari pas SMP. Oh, jadi lo tujuan lo masuk Semalan bukan menuntut ilmu ya? Jadi panitia event gitu. Enggak gitu juga, enggak gitu juga. Jadi sebenarnya sebelumnya gue pengen join ke yang tetangga sebelah gitu ya. Tapi setelah gue pikir-pikir kayaknya gue pengen ke yang ini aja gitu, yang M9 gitu. Terus gue join lah dulu yang 3.0. Tapi 3.0 ini gue nggak terlalu berpartisipasi ya, karena gue cuma sebagai panitia speech. Terus akhirnya gue berpikir untuk join OSIS supaya gue bisa lebih deket lagi lah dengan M9 ini gitu. Terus ya udah deh gue join OSIS, gue udah keterima, lalu gue Udah banget ya kayak keterima OSIS ya? iya nggak tahu sih itu berjalan begitu aja. Terima gitu kan. Gampang banget kayaknya. Gampang banget. Buat adik-adik yang mau daftar OSIS, tanya Kak Pia gimana caranya biar keterima. Gampang banget.
Kan tiap tahun beda tesnya. Oh iya sih sebenarnya. Gak bisa dong tanya gue. Sebenarnya Kak Pia kemarin kuncinya satu, orang dalam aja sih. Enggak, nanti dianggap beneran lah ya. Iya, karena gue orang dalam nih. Tapi fun fact lu, Gue dibisikin dabjak sih waktu itu. Bi. Enggak, beneran gue usaha sendiri juga kok. Takut nih gue. Oke, gue udah keterima OSIS kan. Terus yaudah nih, gue mulai ngececer si M9 ini. Tapi nggak tahu ya, nggak ada angin, nggak ada hujan. Tiba-tiba gue ada di grup si paling. Gue masuk ke dalam lingkup yang emang isinya orang-orang yang kita pengen prepare untuk M9, tapi lingkup kecilnya dulu gitu. Nah dari situlah gue berusaha mengembangkan ide-ide gue yang emang udah gue keep gitu. Terus ya udah deh. Terus kalau bisa selama 4.0 apa ya? Gue merasa ini sih pada saat itu bukan gue gitu. Waktu selama jadi panitia karena kenapa mabok? iya. Mabok. Aduh. Karena gue sih sadar sih. mabok sih gue nggak sadar sih, buta kayak gue bilang Gue sadar setengah mabok nih. adi ambang-ambang lah itu. Kalau gini kata gue. Berarti kalian ketika kalian melakukan kesalahan berarti kayak nggak apa-apa gue mabok. Kalau gue ketika gue kemarin melakukan kesalahan pas 4.0 oke. Oke, tertib. Aduh, keceplosan. Terlalu santai ya, tolong ya ini. Kesantaian ya. Kesantaian ini. Aduh, kalau gue merasa itu kayak bukan gue sih. Kenapa tuh? Karena gue apa ya? Kayak apa ya bahasanya gue? Puncak terendah dalam hidup lo. Oh anjing. Jadi suatu kesalahan. Salah dia masuk panitia ini berarti. Gue senang gue join M9 4.0 ya. Gue senang banget dan gue sangat bangga dan gue sangat bersyukur bisa berpartisipasi dalam itu. Tapi gue capek banget juga sebenarnya karena gue harus beradaptasinya itu yang susah, menjadi humasnya itu. Gua tiap malam kena marah, kena telepon ya. Iya, bener. Bunda Kemiling. Bunda Kemiling. Siapa tuh yang nelpon Pia? Apa nih? Kamu pulang nih kalau baju kamu sebelum buang nih, gitu kan. Tapi gak pulang kan? Pulang dong, pulang dong. Kalau nggak gue diusir beneran nih. Gitu. Tapi banyak sih yang gua alamin itu seru banget di M9. Kalau keseruan dari tadi kan kita ngomong kayak pas M9 kayaknya gua ngomonginnya serius banget ya. Kalau keseruan nih banyak sih kayak gua ketemu kayak adik-adik kecil itu kayak harus kerja sama gua. Yang tua banget loh sekarang ya. Adik kecil. Ya umur gua 18 gitu, orang masih 16 15. Gue juga. Lo berapa kayak masih kecil kan darahnya. Gue juga enggak, gue 17 tahun. Oh, 17 tahun. Jadi orang kayak Tahun sering nanya gitu, kayak Kak Dabjak gimana caranya, kayak seru aja kayak kalau ditanyain. Tapi kalau kayak gitu kok kita anehnya selalu dapet jawaban ya? Nah, iya nggak sih? Iya kan, bener. anehnya kan. Ketika gitu. Ya yang gue bingungin tuh emang ya nggak bohong kalau kita orang tuh sebenarnya nggak punya isi sih sebenarnya. Iya, sebenarnya ya. Apalagi DM itu banyak banget kan yang nanya kan. Tiba-tiba, makanya tadi kata gue bisa nulis macam-macam di atas jam 11 karena sebelum pada aktif. Gitu kan, pada tiba-tiba nanya, "Ini besok gimana ya? Gini gimana?" Padahal belum kepikir sama gue. Iya, fun fact kita orang kayak nggak ada isi sebenarnya. Apa sih kita orang itu kan? Itu berawal dari pertanyaan-pertanyaan. Iya, ketika orang menanyakan kayak ini gimana Kak caranya? Ini gimana? Alhamdulillah kita bisa gitu. Dan justru itu yang ngingatin kita untuk nyiapin yang itu. Iya. Oke. Terkadang kayak orang nanya, "Oh iya, ternyata kita masih kurang di sini ya." Gitu. Bener. Berarti lo orang juga belajar banyak lah ya selama Ya dong, pasti M9 dong, 4.0 ini. Iya. Dan gue juga setuju sih sama Dabjak. Emang pas gue jadi panitia M9, gue merasakan experience yang emang kayak gue belum merasakan sebelumnya gitu. Kayak biasa tuh gue jadi panitia tuh ya gak biasa-biasa aja gitu. Tapi ternyata rasanya jadi panitia tuh beneran tuh kayak gini ya gitu. Lo pulang sekolah pulang malam gitu kan, biasa gue gak boleh gitu ya. Sampai rumah pun gak tenang ya. Sampai rumah pun gak tenang. Selesai ya. Belum selesai. Udah selesai kan sebenarnya. Iya, jadi berbulan-bulan tuh hidupnya gak tenang sebenarnya. Selama 6 bulan ya kita ya. Dari Desember. Tuh, November dong.
Kita kan kalau kita bertiga November akhir Iya deh, November sampai Mei. Mei. 7 bulan berarti. Ya kira-kira 7 bulan. 7 bulan kita hidup nggak tenang kebetulan. Ya, Nah, kalau gue sih tenang sih. Kalau tenang. Tenang. Kalau gue enggak sih tapi. Tenang gua. Karena gue yang ngincar orang. Nah, iya. Itu nggak tenang. Kalau di sekolah Dabjeng nih inspektorat ya. Ya benar. Kalau misalnya dia udah masuk secret gitu kan udah lo siap-siap aja gitu. Hei, bohong. Jangan kayak gitu dong. Image gue 1,5 tahun ini. Dia harus klarifikasi lagi. Nanti klarifikasi lagi. Bikin klarifikasi di sini. Aduh, sampai gue suruh ngomong. Udah lama nggak ngobrol ya? Udah. Oke, tadi kita udah bahas seputar yang pas M9 terus maksudnya pas M9 3.0 dan juga 4.0 gitu kan. Sebelum dan sesudah. Sebelum dan sesudah. Dan setelah. Saat. M9 3.0 sebelum dan sesudah Iya. dan juga saat. Iya. Kalau misalnya 4.0 yang belum, yang sesudahnya nih. Iya, benar. Sekarang dimulai dari Gemilang deh. Yang sesudahnya gimana nih, Lang? Gemilang. Pertama pasti. Gue tadi mau ngomong sesudah loh. Oh, iya. Oh, jadi sesudah M9 ya. Sesudah M9-nya aneh sih awalnya. Apa tuh? Aneh. Karena orang ngerasain gak sih yang tadinya belum. Sabar. Oh, iya. Yang tadinya tuh bahkan kayak udah nggak terbiasa di sekolah. Nggak di sekolah ya kan, di kelas. Udah nggak terbiasa di kelas. Karena kita kayak pagi cuma naruh tas, keluar, selip kena marah Bu Ani ya karena disuruh masuk kelas dulu. Masuk kelas dulu, istirahat pertama keluar sampai pulang. Kayak kata Dapcil tadi, orang pulang kita belum pulang. Iya. Gitu. Jadi 7 bulan tuh kayak gitu terus rutinitas itu. Jadi Nggak deket sama kawan kelas ya? nggak deket sama kawan kelas, nggak tahu permasalahan di kelas. Flat out banget lah ya gitu. Ya bener-bener kita tinggalin lah. Padahal pada saat itu gue ketua kelas. Nah, dia meninggalkan jempol. Iya benar. Tapi fun fact, gue juga wakil ketua kelas. Nah, gitu. Tapi kok anehnya nggak diganti ya? Iya. Kalau gue mengundurkan diri, gue Alisa sama Pak Adel mengundurkan diri dari jabatan. Mengundurkan diri. Iya. Kalau kita orang kebetulan kita orang nggak tahu diri ya. Jadi kita orang ya udahlah biarin gitu. Urus diri sendiri gitu. Terus saya sendiri. Lagian kalau ketua kelas kan ya nyiapin doa aja kan palingan. Sesimpel itu. Semua siap gitu. Attention please. Nah, paling selain dari kita terbiasa yang akhirnya kita masuk kelas lagi, kita akhirnya juga yang beda banget ya. Kita lebih kenal sama teman-teman di angkatan, lebih kenal sama adik-adik kelas. Karena kita setiap hari itu kita nggak masuk kelas pun pasti di koridor itu kita lagi mau kemana ketemu orang, ngobrol. Guru juga jadi lebih deket kan. Iya, Benefitnya juga benar-benar. dari situ. Jadi sebenarnya kalau setelah M9 itu yang pertama juga tadi itu kayak lebih di kelas, terus yang kedua jadi lebih banyak teman, lebih banyak yang kita kenal, dan yang ketiga itu lebih plong. Pelongnya kenapa tuh? Plong itu ya karena itu nggak bisa dibilang sebagai beban ya, karena kita seneng jalannya. Iya, Tapi benar-benar. ya tanggung jawab lah, namanya ada tanggung jawab. Udah dan selesai satu lah udah gitu. selesai satu, langsung selesai. Dan fun fact, gue saat M9 gue turun 9 kilo. Dan Jauh banget ya. gue dari 69 jadi 60 selama 7 bulan itu ngurusin M9. Itu nggak kerasa. Tapi after M9 gendut lagi. After M9 gue gemuk lagi, dan sekarang gue udah mencoba jadi ideal lagi gitu. Saat gitu. sudah stabil kan. Tapi gue juga waktu M9 kurus banget. Kurus banget kan. Pas gue selesai Kayak M9. busung lapar. Busung lapar. Apa kata sponsor ya, kita datang, siapa ada orang. Ini nggak dikasih Nah, makan. itu cocok banget buat sponsor pak gitu. Udah kalau nyari sponsor pakai motor panas-panasan, gelap kan, itu kan kurus. Maaf ya, Humas pakai mobil pawas. Pawas. Makasih pawas. Tahu pos yang mana? Yang ini. Pawas dan mobil itu tidak dipisahkan. Iya benar. Gak diganti. Bensin. Nah, sekarang pindah ke Dabja. Kalau gua live after M9 apa ya? Nggak ada sih gua sebenarnya yang karena gua cowok mungkin ya. Kalau cowok mungkin kalau setelah emang abis berhubungan itu pasti nggak bakal gamon gitu. Gamonnya setelah lama ya kan. Sudah lama. Pas sudah lama baru gamon Gitu. Nah, jadi gua ya itu yang gua rasakan ketika M9 sih. Jadi ketika gua selesai M9 sempat liburan dulu, gua healing. Holiday dengan gemilang gitu. Liburan dengan anak-anak ini apa itu adik-adik gua dulu di bagian sesi acara gua.
itu sih kalau misalnya itu udah gue nggak ada merasakan gamon kayak yaudah gue menjalankan. Tapi fun fact, gemilang turun gue naik 10 kilo bahkan. Gue naik 10 kilo. Berarti lo kalau selesai seneng M9. makan banyak gitu ya? Iya betul. Oh benar. Tapi bukan. Kalau seneng makan banyak bukan. Apa tuh? Kalau apa itu sedih gue makan banyak. Nah itu gue lagi sedih tapi bukan gara-gara M9. Oh, ada yang kesedihan Ada lain. kesedihan lain lah. Apakah ada hubungannya sama yang someone special di awal tadi? Waduh. Nggak tahu ya. Yang menyebutkan gitu ya. Sekarang kita lock sini nih. Jadi ini Orangnya yang ini deh. bener boleh tampilin. Jangan. Kita undang abis itu. Ya, nggak, ya udahlah ya. Yang itu udah berlalu lah. Iya, Kayak, oke. ya udah setelah itu kayak lab after M9 gue lebih dekat dengan kawan kelas gue lagi sih. Dengan kawan kelas gue lebih dekat, kayak gue main bareng, hangout bareng dengan kawan-kawan kelas gue. Gue lebih itu bener kata Gemilang aneh lah, bisa dibilang aneh. Kayak gue biasa pulang itu nggak langsung pulang. Kemana? Gue pulang di secret ngurusin Oh, M9. pulang sekolah. Pulang Ya, sekolah itu pulang nggak langsung pulang gitu. Kayak gue di secret ngurusin M9. Ya banyak hal yang gue urusin. Tapi ketika selesai M9, lebih tepatnya selesai di misioner sih ya. Ya, selesai OSIS ya. Iya, Selesai berarti OSIS. kayak lo lepas M9, lo lepas OSIS juga Iya, gitu. lepas M9, lepas OSIS. Yaudah gue hidup pulang rumah abung. Rumah abung, mana? Rumah abung, gitu-gitu aja terus. Mau liat abungnya mana? Oh, ya, jangan. Editornya udah kayak gitu. Nyerah. Nyerah. Editor udah angkat tangan. Iya. Ya udah sih, itu gue lebih dekat dengan kawan kelas gue, sering minum bareng dengan kawan kelas gue. Sampai Bandung nih. Tapi ya, gue karena emang anaknya itu nggak apa ya, nggak bisa kalau diem gitu. Nggak Ya bisa sama sih berdua nggak bisa kalau diem, nggak ngurusin apa-apa. Kayak apa ya, Dap, yang kurang dari ini? Kita kayaknya harus ada yang diurusin lagi kayaknya gitu. Kayak langsung terbesit. Oh, kita masih ada tanggungan Iya, sebenarnya. dan emang kebetulan dari M9 itu juga masih meninggalkan satu Satu tanggung jawab lagi. Sebenarnya selesai M9 itu pun selesai M9 masih ada tanggung jawabnya lagi Iya, gitu. yang itu Apa tuh? itu buku tahunan, Buku tahunan. ya. Hubungannya apa? Karena dia menjadi sponsor Iya, di benar. Jadi acara kita. keterkaitan lah ya. Nah, buku tahunan. Nah, kalau kalian mau buat buku tahunan, Abang Ireng aja. Sapri. Gak Sabri. Abang Ireng Abang Ireng aja. Gitu. promosi lagi kita tadi udah Pink Magic Pixel, Pixel, Abang Abang Ireng, terus Mister Miss Lampu, Salwa. Cash kita. Nih Salwa nih. Tapi alhamdulillah selesai M9, selesai di misioner, gue lebih dekat dengan kawan kelas gue sih. Yang sebelumnya gue nggak deket sama kawan kelas gue, kayak gue lebih sering di luar. 7 bulan kan gue nggak pernah di kelas, bahkan struggle di kelas gue nggak tahu. Tapi setelah gue masuk kelas lagi, kayak gue anak baru lah istilahnya, gue perkenalan kayak nalin nama gue Newborn. gitu kan. Terus kayak yaudah gue ngedekatin diri, terus kayak akhirnya ya banyak hal yang membuat kami dekat lagi sih, sampai ya kelas lain gak ada yang liburan, kita liburan gitu kan. Sombong banget ya. Jadi skala kedekatan mereka itu liburan. Iya. Tapi ya bisa ya yang orang lain nilai pasti kayak Iya, tapi emang bisa diakui dari IPA 3 itu emang mereka solid ya. Iya. Anak-anak yang bisa nyatu. Tapi kalau dulu tuh kayak IPA 1 gitu solidnya gitu ya. Nah, itu kenapa tuh? Kalau sekarang udah enggak berarti. Udah enggak ya? Nah, sekarang solid juga, cuma masih kayak nyumput-nyumput dulu lah. Biarin IPA 3 bersinar dulu. Kalau orang mau Sama. kapan bersinar ya? Udah akhir-akhir ya Aduh. betulan ya. Biasanya emang di akhir tuh. Tapi enggak apa. Puncaknya. IPA 1 pernah bersinar, IPA 3 lagi bersinar. IPS 1 kapan nih IPS 1? Setidaknya pernah ya. Setidaknya pernah. IPS 1 gak pernah nih gue melihat ada cahaya. Punchline gitu. Paslainnya apa ya? Paslainnya. Aduh. Tapi ada satu pertanyaan terakhir dari gua nih. Kan dari tadi Pia nanya, gua nggak pernah Nanti nanya. nanya ke Pia. Nanya ke Pia sama Gemilang, Oh, ke gua sama juga. gua sendiri lah. Kalau juga. Gua juga. Oke. Apa tuh? Ada nggak sih hal yang paling diingat ketika M9? Dari Pia dulu. Dari Pia dulu deh. Dari Gemilang dulu. Aduh, lempar-lemparan. Nggak, karena gue mikir dulu. Apa ya? Gue masih mikir karena banyak gitu loh yang Berarti semuanya diingat lah ya. semuanya Iya, diingat semuanya itu ya diingat. jadi Karena M9 semuanya berkesan. tidak sih terulang menurut gue. kan di masa SMA satu kali doang ngurus kegiatan ulang tahun sekolah. Betul banget. Tapi buat tips nih buat adik-adik nih, ada nggak lo orang tips? Kayak dari gua, kalau gua tips gua sih
ketika menjalankan M9 cari yang alasan yang membuat kita fun dan semangat. Gitu. Kalau apa itu amanat gua buat adik-adik biar ketika menjalankan M9 itu tetap bersemangat dan fun lah menjalankannya. Itu cari kayak gua kemarin kayak ada yang bikin gua semangat lah, ada yang menyemangati gua atau gitulah intinya. Ada yang bikin gua fun gitu. Lorong cari deh biar lorong menjalankannya fun. Oke, mungkin siapa tahu kamu Atau kamu dan juga kamu butuh tips nih ya dari para demisioner yang pernah jadi panitia M9 4.0 dan juga 3.0 nih ya. Langsung tadi dari Dabjak apa? Udah. Kita rangkum nih. Tadi dari Dabjak apa nih? Intinya mencari hal yang membuat kita semangat dan memberi kita semangat lah. Oke, alasan jadi panitianya atau gimana? Alasan dari panitia. Maksudnya? Udah connect lagi gue. Udah hilang chemistry. Iya. Udah hilang chemistry. Tadi intinya, ulang lagi. Dari Intinya Dabjak. dari gue itu ya orang cari yang bikin semangat dan penyemangat lah. Gitu. Kayak alasan, ketika gue menjalankan M9, gue semangat tuh karena orang-orangnya asik atau bagaimana gitu kan. Terus yang penyemangatnya yaitu orang belakang gitu. Gitu. Faktor eksternal. Faktor eksternalnya. Eksternal dan internal ya. Itu harus lah agar Oke. kalian tidak karena ada yang menjalankan acara itu. Podcast kok. Tapi angkat-angkat saya boleh. Itu agak Kayaknya nggak bisa. Iya, kayaknya nggak bisa deh. Bisa deh. Iya. Hangat-hangat lah pokoknya. Angkat-angkat. Hangat-hangat tapi bau gitu ya. Oke, kalau dari Dabjak kayak gitu, kalau misalnya dari Gemilang gimana nih? Kalau dari gue pribadi sebenarnya yang penting menurut gue jangan takut untuk nyoba apapun itu. Karena kita di sini masih sama-sama belajar. Kalaupun kita ngelakuin kesalahan, ya toh ini emang saatnya kita buat ngelakuin kesalahan gitu loh. Tapi bukan berarti kesalahan itu nggak perlu kita cari solusinya. Dengan adanya kesalahan itu ya kita berharap bisa jauh lebih baik lagi. Toh kita punya kawan-kawan yang kata Dabjak tadi, orang terdekat lingkungan kita yang bisa sama-sama support, sama-sama nyari jalan keluar kita itu. Ada kata-katanya, Leng. Ingat gak kata-kata kita? Apa tuh? Jangan takut untuk mencoba karena tidak ada yang salah dengan mencoba. Yang salah adalah ketika gimana sih kata-kata kita tuh? Ulang. Ada tuh Leng kata-katanya, Leng. Apa tuh? Tidak ada jangan takut untuk mencoba karena ketika kita sudah mencoba itu kan kita memilih kan untuk mencoba Iya. itu. Karena tidak ada yang salah dengan pilihan, yang salah ada ketika lo memilih tapi lo menyesali pilihan itu. Bener. Itu kata-kata kita pas M9 Iya. itu. Tadinya gue mau pakai jangan pernah menyesal dengan pilihan lo ya. Nah, makin bingung kan lo? Makin bingung nggak? Apa nih penyemangat gua nih? Coba harusnya kalau orang terakhir tuh yang paling wah gitu nggak sih? Iya. Aduh, pressure gue di sini. Ya dari gue sih kurang lebih gabungan dari Gemilang dan juga Dabjak ya. Jangan pernah menyesal dengan pilihan lo dan juga cari kesenangan lo pas ngerjain tugas-tugas lo. Jadi kayak selama 7 bulan itu lo nggak akan ke pressure gitu lo ngerjainnya karena lo emang beneran fun ngerjainnya. Terus abis itu juga jangan pernah takut untuk mencoba dan juga untuk melakukan kesalahan gitu. Karena kesalahan itu bukan berarti lo harus menemukan solusinya. Berarti harus nyari kesalahan. Nggak gitu juga maksudnya. Tadi katanya harus menjadi kesalahan. Bukan menjadi kesalahan ya. Mencari kesenangan. Maksudnya kita harus berani untuk mencoba. Iya, berani untuk ya. mencoba dan juga kesalahan yang terjadi itu nggak perlu disesalin gitu ya. Karena kita ketika kita mau mencoba sesuatu, pasti kita udah pertimbangin itu dulu Iya. kan. Karena kan jangan pernah menyesal dengan pilihan yang udah lo buat. iya. Gitu. Banget. Karena itu yang salah. Oke. Sebenarnya kalau durasi aslinya tadi 1,5 jam ya. Iya. 1,5 jam. 1,5 jam kurang. Potong-potong. Iya, maksudnya durasi aslinya udah 1,5 jam. Kita bertiga ngobrol membahas seputar before M9, after M9, dari 3.0 dan juga 4.0, terus membahas OSIS, bahkan hampir nyerempet dikit ke personal gitu ya. Padahal ini secara formalnya kayak gitu ya. Apalagi kita informal di luar. Informal ya. Waduh, Kita- bahaya. Hari kali ngobrol. Kita seharian. Nanti Tapi emang fun fact kita orang emang paling lama kalau ngobrol di secret sih. Iya. Bisa. Pada zamannya ya. Pada Ada zamannya. zamannya,
benar. Ada masanya. Sambil hujan-hujan gitu ya. Iya. Nunggu hujan Gojek. ya. Gojek. Gojek. Biera. Iya. siapa? Hindia. Ya. Untuk apa? Untuk apa? Yang lagunya tuh kayak gini nih. Sama satu lagi lagu favorit gua Those Eyes. Lagunya kayak gini. Enggak itu tapi nggak masuk ke ini sih dengan temanya sih. Gitu. Ya deh. Copyright. Copyright berarti nggak boleh. Itu nggak usah. Tapi emang ya kita sangat bersemangat lah ketika Iya. M9. Untuk M9. Ya semoga aja yang M9 setelah ini mereka bisa enjoy yang ngejalanin sama kayak Enjoy. kita ngejalanin ya. Oh iya, editor kita itu tahu. Panitia juga. M9. Jadi dia pas ngedit ini sambil mendengarkan juga mungkin ya. Siapa tahu membara dia. Ya, sama tahu membara. Dan di sini juga ada ketuplak yang baru juga ya. Makanya dari tadi kan kita udah ngelirik-ngelirik ke belakang. tapi gue mau promosi nih, editor ganteng tau. Yang ini nih orangnya. Dia harus masuk Harus ke ya, dia. harus kehidupan dia. ini. Kak doang butuh IG juga nggak sih? Ini IG ya. Aduh, Biar boleh. buat kalian masih single loh, masih single. Dia lagi nyari ya? Lagi nyari. Lagi nyari nggak? Penyemangat M9. Oh iya, penyemangat M9. support system. Sama kalau misalnya dia nggak semangat, nanti dia nggak mau ngeditin lagi nih Iya. podcast. Aduh. Mungkin kalau misalnya podcastnya nggak jalan lagi, berarti editornya nggak semangat. Cari Iya. editornya. Cari. Makanya tolong ya di Tapi calling menurut aja. orang perlu nggak itu orang penyemangat gitu ketika M9? Perlu. Iya, perlu. Kalau ada orang ada. Kalau dari gua banyak. Bunda Bunda, salah satu Bunda. punya gue. Bunda Kemiling. Iya benar Bunda Kemiling. Walaupun dia suka marah-marah gue pulang malam, tapi dia support banget sih. Oh gitu. Kalau lo Kalau gua dari lingkup kecil yang udah kita buat dari awal itu. Udah termasuk penyemangat Nah, ya. itu sih. penyemangat ya. Oh. Karena apapun yang dilakuin pasti ada mereka. Minimal kita udah sekabaran dulu lah. Gitu. Saling berkabar. Saling berkabar. Ya biar tidak miskom kan. Iya, nggak ada miskom. Iya benar. Setuju Oke, banget gue itu. Setuju. Oke. Oke, sudah lah ya. Iya. Yang mau diomongin padahal. Aduh. Kalau misalnya durasi kelamaan nanti Iya. banyak Bosen malah nggak nyambung. Mungkin Mereka kalau sama- misal likes-nya tembus berapa? viewersnya tembus 2000 kita podcast lagi. Viewersnya 2000, likes-nya 50 lah, 100 lah ya. Emang kalian mau nonton kalau misalnya podcast lagi nih? Komen di bawah ya. Ya kami di bawah Kita ya. bukan bahas M9, bahas personal. Jauh lebih dalam berarti. Aduh. Kalau itu nanti berdampak sampai keluar acara. Nanti kalau kayak gitu kameranya lebih deket lagi, lampunya nggak ada gitu kan, cuma ini doang. Oke, Jadi gini oke. guys. So gue harap dari podcast kita yang kali ini 1,5 jam kita nggak sia-sia dan juga berguna untuk kamu. Kamu Dan juga kamu. Chemistry udah balik lagi. Iya. Udah balik lagi nih. Apalagi buat yang jadi panitia M9 5.0 ya. Emang sekarang tuh biasanya kita juga waktu bulan Januari Februari itu emang lagi membara-membara, bukan membara sih tapi kayak Lagi sibuk-sibuknya. sibuk-sibuknya banget itu. Super sibuk. Kalau kita sekarang sosi. So sibuk. Sibuk. Sebenarnya kita seneng ya diundang ke sini ya. Iya. Jadi ada kegiatan. Ada kegiatan jadi. Sebenarnya gue juga seneng diundang ke sini gitu. Jadi tolong 2000 viewers ya. Eksklusif ini sebenarnya eksklusif eksklusif. ini. Karena sebenarnya ngundang kita bertiga ya, bukan cuma mereka berdua doang maksudnya. Itu agak susah kan kita sok sibuk. sibuk. Abis ini aja kita ada jadwal apa lagi? Abis ini gua les sih. Besok gua kebetulan mau berangkat Bekasi ya? Bekasi. Ah iya, gue abis ini mau tidur sih. Karena pinter kapan dia orang yang selesai nih. Oh iya. Ya Ya, Peter nama editor. Tadi kan udah ada IG-nya Iya, kan. oh, iya, Sama nama- mukanya yang ini. langsung dikaling-kaling aja ya gitu. Boleh. Ntar kalau nggak diedit beneran kecewa gitu orang. Tolong mukanya sambil main gitar gitu, kayak biar ganteng. Ini apa sih lagi? Oh yang di SG pas itu ya? Ini nggak di TikTok ada. Lagunya apa? Never knew what I was missing. Gitu. Kalau Peter tuh identik dengan sumpah mati Padamu ku jatuh hati. Berarti sebenarnya udah ada dong yang di jatuh hati. Wow. Waduh. Wah, nggak bisa dipromosi di sini Waduh. dong. Udah. Nah, itu kita pembahasan Iya. next part lah ya, next Ah. part. Banyak kan yang Coba. mau kita bahas kan? Komen di bawah nih kira-kira butuh part 2 atau enggak gitu ya. Karena kita akan membahas personal. Orang pede, Dari orang-orang denger sampai detik ini. Enggak. Kudu sih enggak. Ya deh gue mau berterima kasih
kasih sebagai host ya. Terima kasih kepada Dabjak dan juga kepada Gemilang yang sudah menyempatkan dirinya untuk bisa podcast di hari ini. Karena kan secara mereka terkenal banget ya di Semalan ya. Amin. Siapa sih yang tahu mereka? Banyak kok. Banyak. Banyak ya? Salah satunya gue gitu ya. Ketika gue ketemu orang di MBK aja nggak ada yang negor. Enggak, maksud gue di Semalan. Iya, ketemu orang anak Yang Semalan Semalan. di MBK nggak ada yang negor gitu. Kayaknya itu Ya, takut berarti gak sih, nggak Dap? tahu kan? Gitu. Nggak tahu, takut karena lo sangar gitu. Aduh, kalau ngomongin takut jangan deh. Gue Kan Dabjak anak baik. Ya kan Dabjak anak baik. Balikin Iya, lagi iya, iya. image-nya. Oh iya, tarik lagi ya. Udah kita buang, tarik lagi. Yaudah deh, gue berterima kasih banyak. Terus juga topik hari ini cukup melelahkan sepertinya ya, karena 1,5 jam ini. Enjoy ya? Gue sih lelah sebenarnya. Ini podcast terpanjang yang pernah gue lalui gitu. Karena nggak tahu sebenarnya bahas apa ini. Iya, karena gue nggak tahu bahasa apa. Ngalur ngidul aja lah ya pokoknya ya. Tapi semoga Apalagi- ada yang didapat ya. Iya, semoga ada yang didapat. Dan kalau misalnya emang ada yang didapat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Gak harus anak Semalan, luar Semalan juga alhamdulillah. Makasih banget. Oke, gue berterima kasih banyak untuk Dabjak dan juga Gemilang yang sudah menyempatkan waktunya untuk podcast di sini. Terus juga terima kasih untuk Niners yang udah mau nonton sampai habis. Gue bersyukur banget karena sebenarnya isi video ini nggak tahu ya arahnya kemana ya, dari M9 terus ke personal, Oasis dan lain-lain. Tapi semoga berguna lah kayak yang kita bilang tadi buat teman-teman yang jadi panitia 5.0, terus juga jadi OSIS, atau mungkin ada niatan nih tahun berikutnya buat jadi panitia atau jadi OSIS juga. Atau mungkin baru mau masuk SMA 9. Oh iya nih, cari taunya mulai dari sini nih gitu kan. Nah, kelasnya asik loh. Soalnya aku Sebenarnya kelihatan kan tadi kita ngomongin Gemilang inti. Sebenarnya fit itu siapa? Oke, lanjut. Oke, kalau misalnya ternyata video ini membantu buat kalian, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Atau bisa komen juga, next video kita mau undang siapa lagi. Iya. Biar kita bisa tetap menghibur kamu. Ya, bisa. Udah, jangan udah. Oke, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dadah. Dadah.